Selamat malam Pak Kornel dan teman-teman. Nama saya Angel Natalia, saya dari kelas 12 IP 1, absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai panggilan hidup berkeluarga. Sebenarnya, hidup berkeluarga merupakan panggilan sekaligus pilihan manusia untuk memilih status hidupnya. Ada yang memilih untuk menjadi biarawan atau biarawati, juga ada yang memilih untuk menikah atau berpasangan dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa keluarga itu merupakan gereja mini. Mengapa disebut gereja mini? Karena keluarga menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari bahwa ada sosok Allah yang selalu membantu dan hadir akan keluarga kita. Makna keluarga itu juga merupakan sekolah kemanusiaan yang kaya. Keluarga adalah tempat setiap pribadi mengalami kehidupan yang sebenarnya. Keluarga juga merupakan kumpulan pribadi yang memiliki kesadaran saling membentuk dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti peran ayah untuk memimpin keluarga dan supaya keluarga tersebut dapat bertumbuh dengan baik, peran ibu yang penuh dengan kasih sayang, dan peran anak yang harus menghormati orang tuanya. Panggilan hidup berkeluarga menciptakan keluarga yang harmonis juga. Cara agar membuat keluarga harmonis atau menciptakan keluarga yang harmonis adalah dengan saling menghormati antara anggota keluarga. Saling menghormati terkesan sangat mudah, namun tidak mudah untuk dilakukan. Itu terkadang menjadi penyebab beberapa keluarga hancur karena kurang bisa menghormati. Yesus tidak pernah menghendaki perceraian bila kita sudah memilih untuk menikah. Karena hidup berkeluarga itu merupakan sebuah komitmen dan kerjasama dan membentuk kekompakan antara suami, istri, dan juga anak seperti kita. Sebaliknya, kita tidak bisa membanding-bandingkan siapa yang lebih banyak berkorban, siapa yang lebih banyak bekerja, siapa yang lebih berperan penting dalam suatu keluarga. Karena suatu keluarga itu harus ada kekompakan agar bisa tercipta keharmonisan. Yang kedua, hidup berkeluarga juga harus dibangun atas dasar kasih, bukan yang lain. Antar anggota keluarga harus bisa saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Kasih itu yang memberi kita kesabaran, kasih yang memberi kita ketulusan untuk menjalankan dalam membantu sesama anggota keluarga, untuk saling mendengarkan isi hati sesama, saling memahami. Dan juga yang ketiga, Allah adalah pemerakasa utama dalam hidup berkeluarga atau bisa dibilang pernikahan. Karena kembali pada yang tadi sudah saya katakan, bahwa Allah selalu hadir dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, makanya disebut gereja mini. Dan juga Allah selalu membantu kita dalam menghadapi. Jadi kita sebagai orang yang berkeluarga tentunya harus menyadari bahwa dalam hidup berkeluarga ini ada sosok Tuhan, ada Allah, sehingga bisa terjadi keharmonisan. Dan juga dari ayat kitab suci, kita sebagai anak itu juga harus menghormati ayah dan ibu kita agar tercipta keluarga yang harmonis dan agar bisa saling memahami. Dalam Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sudah terlihat dari ayat itu bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menghormati ayah dan ibu. Jadi bisa dipelajari juga dari topik ini bahwa remaja seperti kita yang merupakan anak dari orang tua kita yang tentunya belum hidup berkeluarga dengan pasangan kita harus menghormati, dan kita juga punya peran dalam keluarga. Bukan hanya ayah dan ibu saja yang punya peran, tapi kita juga punya peran dalam hidup berkeluarga, dalam keluarga kita, yaitu kita harus menghormati mereka, membantu sebisa kita,
tulus dalam menjalani kehidupan dengan orang tua kita, dan masih banyak lagi. Dan juga dalam pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Jadi keluarga itu merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mencapai supaya keluarga mencapai misinya diperlukan komunikasi dengan penuh kebaikan, kesepakatan antara suami istri. Nah, maksud dari misi ini bukanlah misi dalam arti mencapai suatu hal, reward, itu bukan seperti itu. Mencapai misi itu menciptakan keluarga harmonis dan memperbaiki hubungan mungkin dengan antara ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun suami istri. Itu dalam Gaudium et Spes Art 5.22. Kita sebagai umat Allah yang beragama, tentunya dalam menjalankan hidup berkeluarga, berusaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, dalam menciptakan hidup berkeluarga, tidak boleh ada juga sifat keegoisan antara sesama. Keluarga yang harmonis menciptakan juga kondisi yang nyaman, enak, dan tentunya bisa mempengaruhi juga ke sifat perilaku anaknya masing-masing. Kenapa? Karena fungsi ayah dan ibu juga itu untuk membentuk suatu karakter anaknya. Bila anak tersebut dari keluarga yang baik, otomatis bisa lebih mengerti, bisa merasakan ketulusan dari orang tuanya. Ada juga sebagian anak yang memang dari keluarga yang tidak kurang harmonis, tetapi bisa mengerti. Tapi mungkin sebagian perlu diajari lebih lanjut agar lebih mengerti mengenai apa itu ketulusan, karena mungkin belum mendapat dari keluarganya. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan.